Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arsyadatina wa masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6, yang pada materi malam hari ini adalah baiat syahadat. Tapi sebelum kami sampaikan dan kami bimbing baiat secara massal, baik yang lewat medsos, rekaman ataupun yang langsung, itu sama saja. Letak kesamanya adalah baik yang ada di majelis maupun di medsos, semuanya yang meliputi adalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi Anda yang ada di medsos, jangan khawatir, barangkali kalau tidak bertemu itu gak sah. Tidak, semuanya sah. Bapak Ibu, sejarah mengapa kita perlukan melakukan baiat. Perlu diketahui baiat secara hakikat adalah bil urwatil wusqa, menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sempat terputus oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia, sehingga kita mulai sejak akil balik sampai kesadaran pada hari ini, tiap saat dan waktu hati ini kita sibukkan untuk berbicara, bermahabbahan, berta'aruf hanya terhadap kesenangan dunia. Kalau ini dibiarkan, maka kita sebenarnya telah mencederai perjanjian kita pada Allah
ketika saat kita sebelum dilahirkan ke dunia. Sebagaimana apa yang telah disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172, di mana ketika saat Allah menterjadikan manusia sebelumnya itu, dia dijanji oleh Allah dengan bahasa alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang mempunyai pengertian saudara sebelum ke bumi, saudara sebelum diletakkan di dunia, ruh semuanya itu sudah berjanji bahwasanya tiada lain yang kita hadap hanyalah Allah, dan hidup itulah sendiri. Memang kita tidak merasa dan tidak ingat kalau dulu kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, oke, kami tetap menghadapmu ya Allah, oke, tetap kau menjadi Tuhanku ya Allah. Kita nggak ingat. Makanya perlunya hukum hakikat ini ditegakkan dan disampaikan di tengah-tengah golongan kita ahli hijab, supaya kita kembali kepadanya. Wa kadzalika nufassilu ayati la'allahum yarji'un. Semua itu disampaikan oleh Allah untuk mengingatkan pada dirimu bahwasanya dulu kau itu menghadap, berjanji terhadap Allah, wala'allahum yarji'un, dan kamu biar kembali kepadanya lagi. Ini konteksnya ada hati bukan jasad, ya. Sekali lagi, konteksnya ini adalah ruh, hati, bukan jasad. Bapak Ibu, sejarah demi sejarah telah berlalu dan tibalah sejarah kita, di mana kita telah diingatkan Allah supaya lekas kembali kepadanya, yang sudah lama bertahun-tahun hati kita ikuti apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu yang berupa kesenangan dunia. Nah, sekarang Allah mengingatkan, wa kadzalika nufassilul ayat wala'allahum yarji'un, supaya hatimu mau kembali kepadanya lagi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 256, di situ Allah mengatakan terkait masalah bai'at, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ini ajaran bimbingan langsung dari Allah, yang tujuannya hatimu supaya kembali kepada Allah dan meninggalkan selain Allah. Atau boleh saya katakan ini bimbingan Allah langsung, yang tujuannya supaya membebaskan ruhmu yang setiap saat dan waktu menjadi budaknya hawa nafsu, supaya kembali menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kodratmu sebagai hamba. Bapak Ibu, sebelum kami tuntun bai'atnya, perlu diketahui bahwasanya di dalam dirimu itu ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani sudah di bai'at, sudah disyahadatkan untuk menjadi orang-orang muslim
melalui syahadat secara syariat sudah, sehingga dengan begitu tiap saat dan waktu kau kewajiban menjalankan apa yang dihukumkan di dalam hukum syariat, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Nah, pada malam hari ini khususnya yang bagi pemula akan mensyahadatkan ruh. Tadi dulu sudah disyahadatkan secara jasad, sekarang disyahadatkan secara ruh. Di mana ruh yang asalnya itu menghadap terhadap kesenangan dunia, untuk selanjutnya diharapkan ruh untuk menghadap terhadap Allah sesuai dengan janjinya di dalam surat Al-A'raf ayat 172, dalam surat yang ke-7, qalu bala syahidna, menghadap dan kembali kepadanya. Tetap secara lafaz saya ambilkan dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman sebelumnya harus saya pahamkan terkait apa yang Anda baca nanti. Di dalam hatimu harus juga melaksanakan maksud daripada syahadat itu sendiri. Bapak Ibu, di situ ada kalimat asyhadu. Iki hakikat syahadat, untuk mensyahadatkan, mengislamkan ruhmu, ya. Yang ruhmu tadi itu hatimu atau ruh, setiap saat dan waktu itu bergantung terhadap kesenangan dunia. Nah, ini nanti kalau sudah baiat secara hakikat, syahadatnya ruhmu atau hatimu tidak boleh bergantung terhadap kesenangan dunia. Justru ini nanti kamu harus yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hatimu atau ruhmu itu harus meninggalkan kesenangan apapun yang berbangsa duniawiyah, walaupun secara fisik dohirmu itu campur dengan kesenangan dunia sebagai hukum syariat atau sifat basariah. Jadi asyhadu, bersaksi, saya bersaksi, maksudnya hatimu, bukan saya fisik, bukan hati. Saya bersaksi. Ketika saat membaca asyhadu, saya bersaksi, ingsun nyekseni, saya sapa. Nah, ini prosesnya. Saya ruh, maksudnya, ya. Prosesnya ada di situ. Itu syahadat roh atau hakikat syahadat. Ketika saat kau mengatakan asyhadu secara lisan, hatimu bicara bersaksi kepada siapa? Di situ ada terusnya la ilaha, ya. Jadi asyhadunya, bersaksinya, menghadapnya hatimu tidak boleh di dalam isinya la ilaha. Sebab di dalam isinya la ilaha penuh dengan kesenangan dunia. Ini masih wallah. Makanya didikan ketauhidan itu, la ilaha itu harus dinafikan. La ilaha harus difanakan. Kalau melihat dari sisi lugat, la ilaha itu tidak ada Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan, koma. Tuhan apa yang tidak ada? Masih Allah, selain hidup, selain Allah itu tidak ada sebetulnya.
Cuman adanya sebab kau adakan hatimu sendiri, sehingga hatimu asyhadu mandek berhenti di la ilaha kebanyakan. Sehingga inilah yang disebut golongan ahli hijab, golongan nurul iman, golongan orang yang kenal kepada Tuhan itu sebatas nama, belum tahu siapa yang memiliki nama itu. Artinya ketika asyhadu, hatimu jangan berhenti di la ilaha. Satu contoh, kamu sholat misalkan, hatimu nggak boleh berhenti di la ilaha, maksudnya hatimu nggak boleh mengakui kalau yang melakukan sholat itu kamu, nggak boleh, harus ke ilallah. Makanya dalam pendidikan tauhid, kalau sudah menafikan la ilaha, maka mengisbatkan ilallah. Isbat itu menetapkan, artinya lagi secara gamblang, asyhadu madepe atimu iku menyang ilallah yang berupa urip sing nguasai salat, urip sing nguasai segala apapun. Lah, hatimu kudu menghadap terhadap situ. Lah, di dalam la ilaha ini makomnya musyahadah. Lah, bisanya kamu asyhadu sampai ke ilallah, urip, kau mau nggak mau harus memegang kuncinya la ilaha illallah. Harus memegang kuncinya syahadat, harus memegang kuncinya makom musyahadah. Mana? Yaitu zikir nomor 3 yang kemarin sudah kami jelaskan. Jadi andai kata kau ketika saat kau sholat, jangan kau sibukkan hatimu ya dengan hal-hal yang lain. Sibukkanlah hatimu dengan merasakan bahwasanya semua apa yang terjadi dalam aktivitas sholat, di situ ada hidup yang melimputi. Hatimu masuk di situ, gitu loh. Ini maksudnya asyhadu ke ilallah. Itu contoh satu. Sebetulnya semua aktivitas, tidak hanya aktivitas sholat, semua aktivitas tanpa terkecuali. Di situ ada hidup yang menguasai hatimu, asyadunya harus sampai ke ilallah. Makanya dalam bahasa syariat, kau membaca la ilaha illallah, manakala berhenti la ilaha, hukumnya musyrik. Maksudnya gini, tatkala kita itu masih berhenti melihat hati terhadap selain Allah, berarti kita masih berbuat syirik. Ini secara hakikat ya. Hatimu harus bisa sampai melihat hidup yang melimputi. Itulah hakikatnya yang memiliki wujud Allah. Yes, jadi nanti kalau asyhadu ke ilallah, semampumu hatimu harus merasakan adanya hidup yang melimputi itu. Melimputi beat, melimputi apapun, hatimu arahkan ke situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga begitu ringkese. Muhammad, orang bersaksi itu dikatakan sah manakala yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan ya. Jadi tadi bersaksi kepada Allah. Allah yang mana? Tahu hidup itu berarti sah. Syahadatmu sah, saksimu sah, bersaksimu sah. Terhadap Muhammad Rasulullah kau tidak tahu, ya tidak sah secara hakikat pandang. Kalau diantem, ditabur uyah, ngunai Muhammad sopo, kau tidak menangi. Beliau zamannya kita sudah tidak mengikuti, ya para sahabat. Kalau kita, kalau bahasa syariat ya sudah, yang penting kita percaya bahwasanya
Muhammad Rasulullah Nabiullah akhirul zaman la nabiyya ba'da, udah sah. Tetapi secara hakikat tidak cukup. Dituntut antara yang menyaksikan dan yang disaksikan itu tahu. Loh, terus bagaimana maksudnya Muhammad? Bapak Ibu hadirin, secara hakikat ini ngerujuk di dalam salah satu ayat, Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, bahwasanya kamu juga manusia. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan terhadap umatnya bahwasanya aku ya juga makhluk, juga manusia. Kalau bahasa orang Jawa, rek aku iki ya padha menungsone rek. Maksude padha menungsone, kamu sekalian jangan pernah sekali-kali menyembah terhadap aku. Pujimu hanya terhadap Allah Tuhan kita. Loh, Muhammad itu makhluk, ya makhluk. Lah jenengan ya makhluk. Perkara apa selain Allah itu disebut makhluk? Iku Rasulullah, diperintah Allah. Jadi kau sholat, kau aktivitas apapun, kau itu Muhammad. Maksudnya bukan secara syariat loh ya, secara hakikat semua selain Allah iku disebut makhluk. Tapi tolong, bukan berarti kita Muhammad yang dimaksud secara syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan loh ya. Ini coro syariate, nek coro hakikate kau iku makhluk. Lah makhluk iku anane bisa bergerak, semuanya ada yang merentahkan. Siapa? Hidup yang meliputi dirimu yaitu Allah. Makanya disebut Rasulullah. Jadi kau sholat itu atas dasar diperintah Allah, diperintah hidup yang meliputi dirimu. Jikalau tidak diperintahkan, ya ora bisa, nggak iso re awakmu iku jongkar-jongkir. Kamu tidak bisa melakukan sholat kalau tidak ada perintah dari hidup dalam dirimu. Jangan salah faham, tolong sekali lagi jangan salah faham. Yang masih ada di syariat bukan pengertiane Muhammad makhluk iku secara hakikat apa yang dikatakan secara syariat, bukan. Yang dimaksud Muhammadur Rasulullah, Muhammad iku makhluk, bukan maksudnya secara syariat itu bukan. Lah makhluk iku Rasulullah, bahasa Arab lah dimaknani Rasulullah iku sebagai utusannya Allah. Berarti diono utusan mesti ada yang mengutus. Artinya gini, ketika wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kau beat ini sing ngutus sing ngongkon iku Allah. Hatimu kudu bersaksi anane dohir iki mau makhluk iku oleh beat sebab diperintah hidup pada dirimu yaitu Allah. Paham ya? Itu nanti kamu harus sebisa sak mampune hatimu untuk bersyahadat ya secara hakikat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu hal-hal yang perlu dilakukan nanti sebelum baiat. Kami mohon bagi Anda kalau bisa tidak mengandung hadas kecil maupun hadas besar ya. Kalau masih mengandung nggak ada masalah, tapi kalau bisa ya, kalau bisa punya wudhu, kalau bisa juga tidak mengandung hadas besar sebelum kami beat ini. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, sebelum kami beat secara massal, perlu diketahui sekali lagi apa yang tadi kami sampaikan. Kalau Anda sudah beat secara hakikat syahadat iki, tolong perilaku Anda ke depan jangan main-main. Karena isinya ngaji ini juga tidak main-main, laku pun juga tidak main-main. Artinya, kalau Anda belum berani hatimu meninggalkan kesenangan dunia, mohon maaf, aku juga tidak menyalahkan. Tolong untuk tidak mengikuti. Tetapi andai kata kau tidak mengikuti, umurmu tinggal berapa? Ya, kapan kau meninggal juga nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin kalau besok itu masih hidup di dunia? Ingat, ada satu teguran keras dari Allah. Barang siapa saat di dunia belum kenal dan ketemu aku, dalam kurung buta hatinya terhadapku, maka di akhirat pun juga begitu. Jelas orang ini ketika saat akhirul amri, akhirnya perkara di dunia, matinya pasti su'ul khotimah. Pasti su'ul khotimah. Ini dalam pandangan hakikat pasti. Karena jangan dikira di dalam alam barzah itu padang bersinar, tidak. Itu tergantung amaliyah hatimu masing-masing. Manakala amaliyah hatimu di dunia itu terbebaskan dari syirik, baik jali maupun khafi terhadap Allah, maka dipastikan husnul khotimah dan alam barzah akhiratmu pasti selamat. Dan inilah yang kami sebut bukan golongan orang yang cilaka, bukan termasuk golongan yang merugi. Dan sebaliknya, orang yang ketika saat meninggal belum kenal Allah dalam arti buta, maka ini golongan yang merugi. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Tolong siapkan hatimu, tenangkan hatimu, fokuskan hatimu dalam memandang dan menghadap terhadap Allah. Anggaplah pada hari ini kita hari kematian kita. Rasakan kita dalam hati ini sudah waktunya kita kembali kepada Allah dalam bentuk kematian. Fanakan semua aktivitas yang kau rasa. Lepas semua keakuanmu dalam bentuk apapun. Baik anak, istri, harta benda, lepaskan. Singkirkan hal-hal itu yang awalnya kau akui. Lepaskan beban-beban semua yang ada pada hatimu. Kemudian alurkan hatimu hanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti wa ashabil kiram. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'ar sadati wa masayikhi ila muntahum fi silsilati khatta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila baina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadil maqam wa ghairahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun sampeyan tiraken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah, yaitu wujud anane hidup yang meliputi pada diriku dan semua alam semesta. Saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusannya Allah, yaitu wujud anane makhluk. Wujud anane makhluk kang den perintah urip kang limputi ngalam kabeh. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, ada hal-hal yang harus kau lakukan setelah beat. Tolong ini dicatat. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui setelah berjalannya beat. Tapi sebelumnya saya beri satu keterangan tentang masalah beat. Secara hakikat ini adalah menyambung talinya ruh yang sempat terputus oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia, sehingga hatimu kemanapun, dimanapun, dan apapun sikonnya mesti bergantung terhadap kesenangan dunia. Ini tinggalkan, setelah itu larilah kepada Allah. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 tadi. Kalau ini sudah dilakukan, maka inilah yang disebut yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur hatimu itu mengingkari, meninggalkan bitaghut, kesenangan dunia.
wa yu'min billah, wa yu'min lan hatimu menghadap bersyahadah melihat billahi maring hidup yang menguasai kesenangan dunia. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang berlaku seperti ini betul-betul menjaga tali Allah. Lam fisama laha, yang tali itu tidak akan terputus. Bapak Ibu, inilah yang menjadi rekomendasi setelah Anda beat, ada hal-hal yang perlu Anda lakukan mulai saat dan detik ini. Apa itu? Catat. Anda harus melakukan zuhud umum. Dasarnya surat Al-Insan ayat 25. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Iki langsung perintah Allah terhadap Muhammad. Muhammad, wadhkur, zikiro, ilingo, isma rabbika, kelawan jenenge pangeran ira. Iki bahasa isyarah. Zikiro kelawan nyebut asmane Allah, ya. Berarti Anda harus berzikir tidak hanya menyebut namanya Allah saja, tetapi hati harus bisa tembus terhadap yang memiliki nama Allah. Kalau kau hanya menyebut namanya saja, hati tidak bisa bertemu, merugilah kau, ya, merugilah kau. Makanya mengapa ketika gerakan sholat itu ada kalimat Allah, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, iku karepe atimu tembuso nang urip sing nguasai. Yaiku sing duwe jeneng Allah, aja disebut tok. Nek kok sebut tok oleh but engko samarku dadi budi. Ngono lho. Bapak Ibu, ya. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, dikala waktu umum, dikala waktu dohirmu itu berinteraksi terhadap urusan dunia, urusan pemerintahan, urusan kantor, urusan mergawe, urusan apapun, anak, istri dan apapun, wadhkur, hatimu tetap, talinya hatimu jangan terputus terhadap Allah. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kembali kepada zikir yang sudah kami jelaskan di bab zikir. Kalau di waktu umum ya, kau boleh melakukan zikir tahapan 1, 2, sampai 3, sampai 4. Minimal 2, ketiga, nanti dengan sendirinya akan keempat. Ikuti proses di situ. Artinya lewat nafas keluar masuk dalam dirimu, sebutan jenenge Allah iku, nyebuto Allahu Allah, silakan. Tetapi yang terpenting yang dimaksud ayat ini tadi, wadhkur, hatimu harus bisa menduduki zikir nomor 3, sirul asror. Zikir di mana hatimu sadar dan menyadari tanpa sebut. Bukan disebut itu maksudnya, ya. Sadar dan menyadari bahwasannya semua pergerakan sekecil dan sebesar apapun di situ dilimputi hidup, itulah Allah. Hatimu sadar dan menyadari itu loh. Lewat pengrasa, lewat rasa, lewat iman yang ditanamkan menjadi iman yang ihsan. Ini yang harus kau jalankan. Ibu-ibu yang ada di rumah sambil masak ngulek-ngulek,
Napas mlebu metu dikira terus. Tahapan pertama jangka waktu 40 hari 40 malam. Terus ini yang disebut zuhud secara umum. Wiritane zikir, rituale zikir. Apa sih zuhud iku? Maknane zuhud iku hati meninggalkan kesenangan dunia. Umum maksudnya fisik gembul kesenangan dunia. Satu sisi hati yu'min billah, menghadap terhadap hidup yang menguasai apa yang ada pada dirimu. Inilah maksudnya wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa berlaku yang seperti ini faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Itulah orang yang memegang tali Allah terhadap dirinya. Jelas ya? Nanti kurang jelas bisa tanya di WA atau di Messenger atau di kolom apa? Komentar. Tapi jangan lupa subscribe ya. Kasih tanda lonceng, diaktifkan. Nanti suatu saat saya live itu Anda langsung ada pemberitahuan, langsung bisa melihat. Saya gak ngajari maneh balik ngomong. Sing jelas, yang dimaksud zuhud umum adalah zuhud di mana hati meninggalkan kesenangan dunia. Satu sisi hati menemui Allah di setiap saat dan waktu pada diri Anda, sekalipun dohir ini berinteraksi dengan kesenangan dunia. Inilah perintah surah Al-Baqarah ayat 115. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon itu Allah tampak, Allah nyata, Allah wujud. Allah yang berkehendak. Ibaratnya umpama aku nggo gelas, kuwi nek ndelok akune gak ndelok gelas kuwi nyata akuku. Oh, sing nggawa gelas kae. Asline cara Allah iku oleh tak nyatakno ngono umpama cara fisik apa yang terjadi sekecil dan sebesar aktivitas Allah ning kono iku nggenahke nyatakno awake. Ambek kesenangan hawa nafsu, matamu ora iso ketok. Matamu tidak akan pernah bisa tahu dan melihat sifat jengleh nyatanya Allah. Misalkan contoh, kau menghadap kipas, isise rek, isise. Apa bahasa Indonesia isise apa? Sejuknya. Lah kau melihat kipasnya berarti keliru kamu. Jelas kamu melihat kipas itu yang membawa kesejukan. Tapi cobalah, kamu melihat hidup yang meliputi itu. Pasti kau mengatakan bukan kipas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, itu yang pertama ya. Selama 40 hari, tahapan pertama lakukanlah juhud umum. Juhud umum ini tanpa ada batasnya. Ya, wis sak mampumu ya. Tapi ingat, jangan kau sembrono. Ojo drengesan. Ojo guyon, jangan guyon. Nek wis laku ngene iki wis ojo kemalan drengesan, ojo kemalan guyon. Wis, yang kedua, berlakulah zuhud khusus. Lihat di dalam surat Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nah, iki bahasa syariat, bahasa isyarah. Separuh dari wengi
Fasjud fasabbih. Tundukkanlah dirimu, sujud sira. Bahasa syariat tahajud ngono lho. Tundukkanlah hatimu dan bersihkanlah hatimu dari kotoran hati. Lailan ing dalam waktu wengi tawilan kang suwi. Lah iki maksude lailan iki ya tembung isara wengi, wengi iku sepi. Artinya juhud khusus iku juhud di mana hatimu dan fisikmu itu tidak berinteraksi dengan kesenangan dunia. Wis bojo ditinggal, anak ditinggal, podo turu, wis nyambut gawe ya wis gak. Lah, waktu ini apa harus malam? Tidak juga. Siang saat kau sholat itu masuk juhud khusus, karena semua sudah kau tinggalkan. Siang kamu duduk sendirian tanpa ada yang lain, tidak di tengah-tengah kerja, itu bisa kelebu khusus. Artinya khusus baik dohir maupun batin itu harus meninggalkan masiwallah, perkara selain Allah. Udah dikira 1, 2, 3 sampai 4. Wis gak ada wilangan nih, hitungannya berapa terserah. Wis mengalir seperti air mengalir. Umpama saya langsung 2 gimana? Gak apa-apa, langsung 2, nggak usah satu-satu, langsung 2. Oke, silakan 2 nang 3, wis begitu seterusnya. Kecuali nek kau di tengah-tengah tahlilan atau di tengah-tengah orang banyak, satu kecok ono nek kau kecok iku dikira wong meneng, lapo menengku nang samarku ngantuk. Mana? Wis terserahlah, keputusan dari dirimu bagaimana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini jalankan sampai 40 malam juga. Jadi malam, separuh malam kau bangun, udah mandi-mandi dulu, kemudian wudhu, sholat-sholat sunnah dulu, kemudian duduklah tahiyat awal atau tahiyat akhir atau bersila, zikirlah langsung 2 nang 3 atau 1 dulu 2 3, silakan. Nanti kalau capek dengan sujud, lamanya terserah kamu. Bigori imkan, wis tanpa ada wilangan, terserah kamu. Kula pengen sampai subuh jam 1, monggo sak kerso. Tapi ingat, saya katakan khusus zuhud secara khusus ini ya dah. Biasanya, jadi Anda jangan takut, Anda jangan tergiur. Biasanya Allah memperjalankan dirimu di maqam mukasyafah terlebih dulu sebelum ke musyahadah. Manakala dimasukkan di dalam maqam mukasyafah, apa sih maqam mukasyafah ini? Maqam di mana selaput hatimu terkait kegaiban makhluk itu dibuka. Bisa bertemu para nabi, para rasul, malaikat Allah, wis barang gaib. Kamu jangan takut. Bisanya nggak takut, kamu harus sadar hatimu yang memperjalankan dirimu dan yang mendatangkan perkara terhadapmu itu semuanya adalah Allah semata-mata. Baru nggak takut ya. Wis ikuti aja ya, ikuti aja. Tetap hatimu fokuskan terhadap Allahnya. Bahkan sejarah terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu, dimasuki iblis dan lain sebagainya. Ya. Jenengan gak usah takut, ora usah wedi. Hatimu harus kau tata untuk masuk di situ. Jangan sekali-kali mempunyai pikiran aku ben sakti rek, ben aku iso ngilang, ben aku iso dadi 5, dadi 4. Jangan. Supaya aku bisa miber mabur, jangan. Biar aku punya karomah rek, jangan. Mohon maaf, itu masih kepentingan nafsu ya.
Sekali lagi saya katakan itu masih kepentingan nafsu yang nantinya akan membuat jiret terhadap dirimu sendiri, ikatan terhadap dirimu. Apakah semuanya akan dimasukkan di mukasyafah? Tidak juga. Semuanya itu urusan Allah. Yang penting jalankanlah amanah yang diembankan terhadap kita, melakukan baik zuhud umum maupun khusus. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan 3 hal. Saya mencatat ya, mohon dicatat. Kalau enggak ada pulpen ya dicatat nih nanti. Yang nomor 3 adalah ada 3 hal. Pertama, setiap kali kau bertemu hari kelahiranmu bahasa Jawa weton, puasalah 1 hari dan niatilah untuk membersihkan kotoran hati. Aku niat poso krono bersihake hati lillahi ta'ala, wis beres iku pas weton ya. Sebab apa? Sebab di dalam hari kelahiranmu itu hari detik-detik fitroi hatimu. Yang dikatakan fitroh, suci hatimu dari kepentingan hawa nafsu. Ketika saat lahir hatimu tidak ada syahwatu dunia, tidak ada, itu fitrah. Maksudnya sampean tafaul ngadep nang Allah supaya bersih koyok nalikani Anda seperti Anda ketika saat kelahiran Anda. 1, 2, kalau bisa apa dari segi makanan dan minuman yang diharamkan secara syara' jauhi, jangan dimakan, jangan diminum. Ini proses pensucian dari kotoran hati untuk menuju hati yang bersih. Mulai sekecil dari syariat pun kita jaga. Makanan dan minuman mana yang diharamkan jangan pernah masuk dalam dirimu. Ketiga, tolong kalau bisa jaga najis dan hadas dalam dirimu. Mana yang mengandung najis dalam dirimu jauhi, mana yang mengandung hadas jauhi. Artinya hadas kecil maupun besar kalau bisa kamu jaga. Habis batal nggak punya wudhu langsung wudhu. Kalau sudah ketemu air itu kalau bisa kamu laksanakan, karena toharoh sesuci dimulai dari proses sekecil apapun. Memang benar kita itu membersihkan kotoran hati, tapi tidak salahnya kita juga membersihkan najis atau hadas dari yang kita tanggung ini. Artinya kita jauhkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Wong ini konteksnya hakikat itu membersihkan kotoran hati kok ya. Terus yang keempat ya. Tadi 1 zuhud umum, 2 zuhud khusus, 3 menjaga. Menjaga iki ada 3 hal ya. Menjaga maksudnya dari hadas kecil dan hadas besar, menjaga makanan dan minuman yang diharamkan. Yang ketiga puasa ya. Udah, sekarang yang keempat. Berlakulah apa yang pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Apa? Laku syariat menjadi hakikat sampai makrifat. Nabi dan Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya enggak sama. Apapun aktivitas fisik dohiriyah itu semuanya kelebu syariat ya. Aktivitas apapun yang terjadi pada dirimu itu semuanya masuk dalam kategori syariat.
Maksud saya, jadikanlah syariat ini menjadi hakikat dalam rangka makrifat Allah. Caranya bagaimana? Gini, apa yang terjadi pada dirimu dan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau ucap, apa yang berlaku pada dirimu, hatimu harus melepaskan keakuannya makhluk yang berperan. Satu sisi hatimu harus mengatakan dengan sepenuh hati bahwasanya yang punya peran ini semata-mata adalah Allah. Mana? Alladzi asra bi abdi. Itulah hidup yang meliputi, hidup yang memperjalankannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatimu harus senantiasa sering-sering duduk di tajalli mutlak. Tajalli menetapkan keakuannya hidup, bukan keakuannya makhluk yang berperan semuanya. Inilah laku syariat jadi hakikat dalam rangka makrifat Allah. Inilah lakunya para nabi dan rasul dan kekasih-kekasih Allah. Ini yang kami sebut sebagai inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah lakunya para kekasih-kekasih Allah. Jelas Pak G? Ini lakukan tahapan pertama sampai 40 hari. Inilah yang akan merubah karakter sifat jelek kita terhadap Allah. Aku yakin siapapun yang mau berlaku hatinya seperti ini, Allah akan mengganti sifat-sifat jelek dalam hatimu menjadi sifat yang terpuji. Sing asali awalnya kita itu orang yang bakhil, orang yang meleki, akhirnya menjadi orang as-suja, menjadi orang yang loman. Kita yang awalnya jadi orang pemarah, hati kita akhirnya menjadi orang pesabar. Tidak mudah tersinggung. Asalnya kita orang fanatik dengan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Kalau ini sudah maksimal dilakukan, kau akan menjadi orang yang diam, tidak fanatik. Kau akan menjadi hati yang berbudi luhur. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inilah apa yang bisa kami sampaikan. Baiknya kamu sendiri, untuk dirimu sendiri, bukan untuk saya, untuk diri kita masing-masing. Ingatlah, kita di dunia hanya sesaat dan di akhirat setelahnya itu abadan, khalidina fi abadan. Jare wong Jawa ngomong, nung dunya iku, urip ning dunya iku ibarat mampir ngombe. Ibarat kita mampir minum kemudian berjalan lagi. Udah pikiran ya. Baik Anda yang jadi pejabat, Anda yang jadi pengusaha, Anda yang menjadi tukang kuli, menjadi direktur, pikiran sukkuyo bakal mati ya. Apa sing kok siapno untuk matimu selama-lamanya, hidup perjalanan yang tidak ada batasnya. Pikiran ning dunya iku gur mek pirang tahun. 100 tahun wis kakean, nek zaman saiki 100 tahun itu kakean ya. Kakean. Itu pun ada batasnya. Ya nek tutu 100 tahun, kadang-kadang kena corona dead langsung. Lah, disinilah Bapak Ibu butuhnya kita saling ingat mengingatkan tentang masalah kebaikan ya. Yang jelas sopo sing nandur, siapa yang menanam, dialah yang menuai. Oke, barangkali ada pertanyaan, sekali lagi bisa dilewatkan messenger atau lewat WA atau di kontak di apa namanya di bawah itu, silahkan. Nanti kalau nggak bisa menjawab langsung, nanti malam aku jawab.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek